Halo Sobat Telmed, pada hari ini kita akan membahas terkait diabetes pada anak. Seperti yang kita ketahui bahwa kasus diabetes pada anak terus meningkat. Berbagai berita di Indonesia maupun di dunia sedang membahas terkait kasus ini. Makin banyak anak-anak dan juga remaja yang terkena diabetes. Kira-kira diabetes itu apa sih? Apa saja yang bisa menyebabkan anak bisa terkena diabetes? Bagaimana sih pengobatan dan pencegahannya? Yuk kita simak video berikut ini. Diabetes adalah suatu penyakit yang terjadi akibat gangguan penggunaan gula di dalam tubuh. Gangguan penggunaan gula ini disebabkan oleh suatu gangguan pada kerja insulin, suatu hormon yang mengatur penggunaan gula dalam tubuh. Sedangkan definisi anak menurut WHO yaitu terhitung sejak seseorang di dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Sedangkan menurut Kemenkes, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Jadi seberapa banyak sih kasus diabetes pada anak? Menurut data epidemiologi ditemukan bahwa pada International Diabetes Federation, Indonesia menduduki peringkat 6 dari 10 terbanyak kasus diabetes mellitus seluruh dunia. Dari data IDAI sendiri menyatakan bahwa angka kejadian IDM pada anak pada usia 0-18 tahun meningkat sebanyak 700% dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Tercatat 1.220 anak menderita DM tipe 1 di Indonesia pada tahun 2018 dan menurut data dari tahun 2003 hingga 2009 menyatakan bahwa anak perempuan lebih rentan dan lebih banyak menderita diabetes mellitus dibandingkan dengan laki-laki pada kelompok usia 10 hingga 14 tahun. Jadi apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak lebih rentan terkena diabetes mellitus? Yang pertama adalah faktor genetik. Adanya faktor keturunan ini akan membuat seseorang lebih rentan terkena diabetes mellitus. Selain itu, adanya riwayat penyakit tiroid sebelumnya pada anak. Kemudian riwayat selama kehamilan pada ibu, seperti riwayat preeklamsia maupun riwayat infeksi. Pemberian pola makanan pada awal kehidupan anak juga berpengaruh pada kondisi ini. Kemudian kurang gerak atau malas-malasan, makan berlebih, serta merokok juga dapat menyebabkan anak lebih rentan terkena diabetes mellitus. Kok bisa anak kena DM? Diabetes mellitus terjadi karena gula darah tidak dapat masuk ke dalam sel dan menyebabkan sel menjadi kelaparan. Sel yang kelaparan tidak dapat memproduksi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Maka, sel akan menggunakan sumber energi alternatif yaitu protein atau otot dan juga lemak yang akan digunakan secara terus-menerus sehingga penderita menjadi kurus. Selain itu, sel yang kelaparan akan mengirimkan sinyal ke otak sehingga penderita akan cenderung makan lebih banyak dari biasanya atau yang disebut dengan polifagia. Selain itu, penderita akan lebih sering kencing atau yang disebut dengan poliuria dan minum lebih banyak atau yang disebut dengan polidipsia. Bagaimana cara mendiagnosis diabetes mellitus pada anak? Gejala diabetes mellitus pada anak cenderung sama dengan gejala pada dewasa, seperti adanya poliuria dan nokturia atau yang disebut dengan banyak kencing terutama pada malam hari, kemudian polifagia atau banyak makan, polidipsia atau banyak minum, serta adanya gejala lain seperti penurunan berat badan, kesemutan, lemas, luka yang sulit untuk sembuh, pandangan kabur, dan juga gangguan perilaku. Berikut merupakan kriteria diagnosis diabetes mellitus, memenuhi salah satu kriteria dari keempat kriteria tersebut. Selanjutnya, setelah diagnosis diabetes mellitus ditegakkan, maka perlu diketahui apakah anak masuk ke dalam diabetes mellitus tipe 1 atau diabetes mellitus tipe 2, di mana hal ini penting untuk dilakukan yang berpengaruh terhadap terapi dan juga edukasi. Seringkali sulit pada anak dengan obesitas, sehingga perlu digali terkait riwayat lengkap dan dapat dilakukan pemeriksaan serologi tambahan. Tata laksana diabetes mellitus pada anak terdiri dari yang pertama, menggunakan insulin sesuai dosis dan juga aturan.
kemudian melakukan pengaturan makanan yang terdiri dari 3 makan besar dan 3 makan kecil. Yang ketiga adalah aktif dalam olahraga, dan yang terakhir adalah melakukan pemantauan mandiri. Lakukan pencegahan terhadap terjadinya diabetes mellitus pada anak dengan menerapkan pola hidup sehat, dengan cara mempertahankan berat badan ideal, memperbanyak makan sayur dan juga buah, kurangi minum minuman manis dan bersoda, serta aktif berolahraga. Diabetes mellitus yang tidak tertangani dapat menyebabkan kondisi yang sangat serius, seperti gangguan pada mata atau yang disebut dengan diabetic retinopati, gangguan pada ginjal atau yang disebut sebagai diabetic nephropati, gangguan pada saraf atau yang disebut sebagai diabetic neuropati, serta penyakit jantung dan juga pembuluh darah. Apa saja yang harus dipantau pada anak dengan diabetes mellitus? Yang pertama, lakukan pemantauan terhadap berat badan anak. Yang kedua, lakukan pemantauan terhadap gula darah dan juga profil lemak anak. Dan yang ketiga adalah lakukan pemantauan terhadap tekanan darah anak. Sekian untuk video edukasi mengenai diabetes mellitus pada anak. Semoga bermanfaat.